Karena ibu saya selain juga sering bersenandung, nyanyi, tiada hari tanpa masang musik dia. Tapi piano tuh bukan instrumen pertama saya. Jadi saya pertama kali belajar gamelan di situ. Diajarin sama mahasiswa-mahasiswa di sana. Terus angklung sama arumba. Saya rasa Indonesia mempunyai struktur dan tatanan nada-nadanya sendiri ya, yang ini tidak kalah hebat dengan apa yang dikenal di nada-nada diatonis barat. Jadi kekayaan budaya Indonesia itu sungguh-sungguh kekayaan yang tidak terhingga sih buat kita. Bandung itu adalah kota yang menyenangkan, yang ambience jazznya itu kuat. Apa yang membuat? Kebebasan berimprovisasi. The freedom of improvisation di situ, itu yang menyenangkan. Kita bisa menginterpretasikan ulang sebuah karya yang sudah ada dengan gaya kita, dengan improvisasi kita. Kita cari yuk nama yang Indonesia. Kita selalu lihatnya global yang dilihat. Krakatau nih, Gunung Krakatau meletus dahsyat 1883. Kita pakai aja nama Krakatau supaya bandnya meletus. Ya. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya, Mas Rere, tentunya masih di Podcast Fix Mantap. Nah, hari ini saya ditemani oleh seorang legenda Indonesia, asik. Gak gampang loh menghadirkan beliau ke sini, boleh tepuk tangannya dong. Dan ini sebuah kehormatan karena beliau kebetulan waktunya match dan beliau bersedia hadir di sini ya. Beliau ini seorang pencipta lagu, legenda Indonesia. Terus komposer juga. Terus apa lagi ya Mas? Pianis. Kemudian produser musik ya. Dan juga itu juga ya, gini juga ya Mas. Apa ini namanya Mas? Konduktor juga. Dan juga ini adalah seorang pemilik sekolah musik besar di Indonesia. Siapakah dia? Halo, saya Dwiki Darmawan. Senang sekali bisa bersama-sama di sini. Gak kuku. Oke. Mas Dwiki apa kabar? Baik. Wah, terima kasih loh mau hadir di sini. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wah, masih segar ya. Ini waktu saya kecil aja saya tuh suka ngeliat Mas Dwiki di TV loh. Ya. Dan ternyata saya berada di sini bersama beliau. Ini luar biasa sekali. Emang usia berapa sih Mas? Kalau boleh tahu sekarang? Tahun ini alhamdulillah 60 tahun saya. 60 tahun. Wow. Sehat selalu, panjang umur ya Mas. Dan beliau masih berkarya, masih tetap produktif ya Mas ya. Insya sampai Allah, sekarang ya. Oke. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita kehadiran penyanyi slow rock, penyanyi rock dari Surabaya, Mbak Ita Purnamasari, kita ngobrol banyak. Nah, ini suaminya. Kebetulan ya. Jadi kebetulan reuni lagi kita melalui saya. Udah berapa lama Mas membina hubungan dengan Mbak Ita kalau itu? Kita menikah sudah 31 tahun. 31 tahun. Dari tahun 1995. Luar biasa. Gak ada gosip-gosip loh tentang Mas Dwiki dan Mbak Ita. Resepnya apa? Mbak Ita kan zaman itu juga namanya luar biasa ya. Mas Dwiki juga. Tapi kok adem ayem sampai 31 tahun. Biasanya nih kalau musisi dan artis menikah gosipnya banyak banget. Boleh ceritain resepnya apa? Ya, resepnya tuh saling menerima dan saling memberi terbuka, saling percaya, dan hidup dijalankan dengan rileks, dengan fun ya, dan jangan stres lah gitu ya. Nggak boleh stres ya? Ya. Oh, itu intinya ya, kuncinya sehingga hubungannya langgeng sampai sekarang. Jadi yang penting itu saling menerima dan saling mensupport, saling terbuka. Sampai sekarang masih saling menerima dan mensupport. Kalau boleh tahu penerimaan seperti apa sih yang Mas Dwiki lakukan? Ya, setiap manusia itu seperti misalnya saya sebagai pria, sebagai laki-laki. Pasti di mata keluarga, di mata istri banyak saja kekurangannya gitu kan. Sebaliknya juga istri dan sebagainya, sifat sehari-hari, kekurangan dan kelebihan itu
menjadi sebetulnya jadi menjadi obat untuk kita menjadi harmonis karena saling mengisi, saling mengasihi Ya, gitu ya. saling melindungi. Saling melindungi. Ya. Oh, jadi ini kekurangannya ini oke saya isi. Bapaknya kekurangannya ini oke diisi sama ibunya gitu ya. Dan nggak pernah menuntut sesuatu yang kurang dari satu sama lain gitu, harus menjadi A, B, C seperti ini kan orang memang beda-beda. Oke, intinya itu ya, nggak boleh terlalu menuntut. Ya. Harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Oh, luar biasa. Mensyukuri tentunya ya. Oke, itu resep dari Mas Dwiki untuk kelanggengan usia rumah tangganya. Oke, Mas Dwiki, kalau boleh tahu nih, kita ngobrol dulu tentang Mas Dwiki ya. Ya. Dulu gede di mana, sekolah di mana, asli mana? Bandung, Jawa Asli Barat. Bandung, Jawa Barat. Sekolah? Lahir di Bandung, gede di Bandung. SD Merdeka 5, SMP 5, Bandung, SMA 3 yang dikenal SMA 3 Belitung. Oke. Bandung, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung. Baru lanjut ke UI. Oh gitu. Jadi SMA-nya di Bandung. Kuliahnya baru di UI. Ya. Ambil apa waktu itu? Fakultas Hukum. Bahkan pernah kuliah di Bandung dulu. Oh, kuliah di Bandung dulu, baru transfer ke... Setelah banyak kesibukan di musik di Jakarta, jadi saya transfer ke Jakarta. UI. Karena memang saya mendalami bidang hukum, tapi passionnya pada akhirnya berkata lain. Profesional di musik akhirnya. Itu lebih ke passion atau nasib sebetulnya? Ya passion ya nasib juga. Dua-duanya ya. Kalau latar belakang keluarga Mas Dwiki sendiri itu emang kental dengan musik atau bukan? Ayah saya tuh ASN, pegawai negeri dan juga dosen perguruan tinggi. Ibu saya hobi nyanyi, pernah menjadi penyanyi seriosa pada zamannya di Bandung. Dan juga guru, dia guru sekolah. Jadi ibu saya yang lebih mendorong saya mensupport lebih ke musik. Ayah saya awalnya nggak begitu suka, tapi akhirnya nurut sama ibu saya, ibu negara. Ibu negara tetap ya yang pegang kendali ya. Nah, ketertarikan Mas Dwiki untuk ke dunia musik itu dari kapan? Dari kecil sekali, karena ibu saya tuh hobi sekali musik. Oke. Saya ingat kalau lagi di rumah itu dia masang piringan hitam yang ada di rumah. Zaman dulu banget ya. Lagu-lagunya jazz gitu kan. Big band, Glenn Miller gitu. Dia pasang Paul Mauriat, musik orkestra. Jadi saya kepengaruh karena saya sering sebelum saya sekolah kan pasti sehari-hari sama ibu ya. Dan kemudian jadinya saya sangat tertarik sama musik gitu. Oke. Karena ibu saya selain juga sering bersenandung, nyanyi, tiada hari tanpa masang musik dia. Oke. Jadi walau sambil masak, sambil nyuci, sambil apapun ada musik. Ya. Oke. Mas Dwiki berapa bersaudara kalau boleh? 4 bersaudara. Semuanya suka musik? Semuanya suka musik. Adik saya yang cewek kerja juga di industri musik. Di label record sampai sekarang udah jadi senior. Saya jadi pemusik, kakak saya yang almarhum jadi ASN seperti ayah saya, dan adik saya yang almarhum juga yang kecil wirausaha dulu. Nah, Mas Dwiki sejak kapan ketertarikan dengan alat musik, dan alat musik apa yang pertama kali Mas Dwiki pelajari waktu itu? Jadi rumah keluarga kami itu persis berada di belakang Sekolah Tinggi Seni Indonesia STSI Bandung. Dulu namanya Kokar. Di situ saya sering dengar bunyi-bunyi gamelan, bunyi-bunyi angklung. Jadi saya suka main ke situ. Melalui tembok bolong yang berada di belakang sekolah itu, masuk ke kompleks saya. Dan alat pertama tuh justru belum piano. Jadi saya pertama kali belajar gamelan di situ. Diajarin sama mahasiswa-mahasiswa di sana. Terus angklung sama arumba. Baru di usia 7 tahun, baru ibu saya mengarahkan saya untuk belajar piano klasik. Awalnya dari situ. Tapi piano tuh bukan instrumen pertama saya. Tapi sebelumnya udah angklung, arumba itu. Iya, udah gamelan dulu. Jadi justru alat musik pentatonik dulu.
Sebelum ke nuansa musik barat ya, piano gitu. Oke. Nah, Mas, menurut Mas Dwiki sendiri, gamelan dan pentatonik lainnya itu gimana sih sensasi main dan dengar pertama kalinya? Karena itu yang pertama kali saya mainkan dan saya dengar. Oke. Sehingga sampai sekarang saya merasa akrab dengan nuansa tradisional itu, sehingga setelah saya berkecimpung di dunia musik, saya selalu passion, saya selalu memperhatikan, saya selalu mengkolaborasikan alat-alat musik tradisional. Karena justru itulah yang pertama kali saya kenal. Saya rasa Indonesia mempunyai struktur dan tatanan nada-nadanya sendiri ya, yang ini tidak kalah hebat dengan apa yang dikenal di nada-nada diatonis barat. Jadi kekayaan budaya Indonesia itu sungguh-sungguh kekayaan yang tidak terhingga sih buat kita. Asik. Nah, kalau musisi idola Mas Dwiki waktu itu siapa sih? Ini lucu nih. Mungkin kaget ya. Waktu kecil Kus Plus, Mas. Kus Plus ya. Iya, Karena memang grup terbesar waktu itu ya. Iya. Terus kan, wah kalau tampil di TV itu, bahkan saya sempat diajak ibu saya nonton konsernya di GOR. Konser di GOR di Bandung. Jadi saya senang sekali Kus Plus dan The Beatles. Oke. Karena ibu saya juga suka nyetel The Beatles. Hampir sama kan itu? Dan saya suka menirukan lagu-lagu The Beatles itu semuanya. Oke. Di piano yang disediakan ibu di rumah, saya bisa sendiri ikut Let It Be, Hey Jude. Ikutin aja terus bisa? Michelle, iya bisa. Saya suka sekali lagu The Beatles. Oke. Waktu kecil itu Kus Plus, Indonesianya, baratnya The Beatles. Oke. Kalau sudah menjelang remaja? Umur 13, aku itu jatuh cinta sama musik-musik jazz. Oke. Jadi karena terus saya kan berguru sama seorang pianis dan komposer, Elva Sesioria di Bandung. Dan dia juga memberikan pengaruh saya jazz di situ. Musik Brazilian, kenal Antonio Carlos Jobim, kenal pianis Bill Evans, Thelonious Monk, musiknya Louis Armstrong, John Coltrane, Charlie Parker, itulah jadi favorit sama musisi jazz itu. Gitu. Nah, kalau Mas Dwiki tadi bercerita akhirnya kecintaannya dengan jazz mulai tumbuh, sejak kapan Mas Dwiki terjun ke profesional sebagai pemusik jazz? Saya menggeluti musik klasik sampai 6 tahun, dari umur 7 sampai 13. Oke. Waktu saya tertarik jazz, saya banting setir, saya belajar sama abang namanya Bang EL ya. Oke. Bang Elva itu dipanggil Bang EL. Oke. Setahun kemudian saya sudah diajak beliau menjadi second keyboardisnya dia di bandnya di Elva's Band itu. Wow. Pas usia 14-15. Wow. Aku merasa itu sih belum profesional ya. Aku rasa dia ingin ngajarin aku terus diterjunin gitu ya. Tapi profesional bangetnya sih di umur 17. Karena di situ sudah mulai main secara serius di Jazz Corner. Waktu itu ada di Hotel Savoy Homan Bandung. Di Jazz Break, di Bumi Sangkuriang. Bandung itu adalah kota yang menyenangkan, yang ambience jazznya itu kuat. Ada juga radio jazz di Bandung, KLCBS, di mana kita bisa mendengarkan jazz. Disitulah saya berpikir, wah, ingin bikin grup sendiri ya, yang nantinya memainkan lagu-lagu original karya sendiri. Itulah cikal bakal terbentuknya Krakatau nanti. Setelah saya sama Abang Elva, terus saya pengen punya grup sendiri gitu. Carilah teman-teman main yang jam session selama di Bandung itu. 4 orang, saya, Kang Doni Suhendra, almarhum, Budi Haryono, drummer, dan Prabudi Dharma, basis. Cikal bakalnya 4 Cikal bakalnya itu. Tapi sebelum itu udah main? Udah main sama Bang EL. Gitu. Nah, Mas, zaman itu kan jazz masih belum populer di Indonesia gitu. Apa yang membuatmu tertarik? Karena sementara di Indonesia waktu itu adalah banyak musik pop ya kan, kayak Kus Plus gitu, atau bahkan dangdut gitu. Mungkin hanya sedikit sekali peminat jazz, tapi kok Mas Dwiki tertarik ke jazz? Ada sesuatu yang buat saya spesial. Apa yang membuat? Kebebasan berimprovisasi. The freedom
the freedom of improvisation di situ, itu yang menyenangkan. Kita bisa menginterpretasikan ulang sebuah karya yang sudah ada dengan gaya kita, dengan improvisasi kita. Kita bisa menambahkan aransemen yang ada dengan improvisasi kita. Itulah yang didapatkan di jazz yang nggak ada di musik lain gitu. Kalau musik pop kan terbatas, orang nyelimet-nyelimet sedikit, ada tambahan improvisasi malah dilarang gitu. Aduh, nanti orang terganggu kok. Nah itu. Jadi jazz beda ya, bebas ya. Ada kebebasan berimprovisasi, ada open harmony, ada open voicing. Jadi harmoni itu bisa dikembangkan oleh kita. Ini yang menyenangkan. Itu yang menyenangkan. Tapi dan bikin ketagihan. Oh gitu ya. Saya bisa main lagu misalnya Michelle, ya misalnya lagu The Beatles yang saya suka, Michelle. Bisa beberapa versi yang berbeda di lain kesempatan karena saya berimprovisasi. Itu yang menyenangkan. Tapi kan waktu itu segmen jazz tidak seperti sekarang, Mas. Sementara bermusik biasanya kan tidak hanya hobi kan, tapi juga ingin berkarir lebih banyak gitu, lebih serius gitu. Tapi kok berani ngambil ke genre jazz waktu itu? Jadi di jazz saya dapat pelajaran harmoni yang sangat luas. Dapat pelajaran ritmis yang sangat luas. Dan ada sedikit kesempatan berimprovisasi. Dan ada kebebasan mengembangkan imajinasi. Ketika masuk ke dunia industri, itu dunianya lebih musik populer ya, lebih pop. Itu sangat menguntungkan buat saya. Saya mudah beradaptasi gitu. Dengan genre apa saja, karena saya sudah mendalami jazz, jadi masuknya itu lebih mudah. Kita lebih menguasai ilmunya gitu ya. Karena kalau ketika masuk industri musik, akhirnya saya menjadi produser musik pop di tanah air. Musik film, musik jingle, company profile, sampai juga musik-musik untuk Mars, himne dan sebagainya. Itu kita bisa mudah mengadaptasi. Gitu. Gitu. Nah, Mas Dwiki tadi bilang awal mula terbentuknya Krakatau adalah dengan jamming dengan berbagai dari teman-teman. Nah, boleh diceritakan sehingga terbentuk Krakatau itu seperti apa? Jadi di Bandung itu dulu ada tempat jam session. Di Bumi Sangkuriang namanya, di Jalan Cimbulit di atas. Di situ ada program namanya Jazz Break. Saya selalu hadir di situ setiap Jumat malam kalau nggak salah. Dan di situ saya suka jam session dengan banyak musisi di Bandung karena acara itu selalu diakhiri dengan jam session. Jadi saya banyak ketemu musisi di situ. Nah, terjadilah kecocokan di antara 4 orang ini. Prabudi Dharma, basis, Doni Suendra, gitaris, saya, pianis. Terus kita nyari drummer yang belum pernah jam session di situ. Karena kita pengen drummer yang agak ngerok gitu. Ketemulah Budi Haryono yang memang dia drummer rock. Sehingga musik-musik pertama kita yang original dibentuknya tuh namanya, musiknya jadi jazz rock. Karena drummernya rock, yang lainnya suka jazz. Gitu. Saya ada basic klasik juga. Terus kita banyak bereksperimen menciptakan karya sendiri, nggak hanya membawakan lagu-lagu jazz standar yang sudah ada. Tadinya kita bawa jazz standar. Kalau jam session kan pasti jazz standar. Kita bikin komposisi sendiri. Nah, Krakatau itu dulu namanya belum Krakatau tuh, namanya Mesopotamia. Band itu namanya Mesopotamia. Karena melihat dari peta ada peradaban di Mesopotamia yang peradaban sudah maju, kita lihat di situ. Karena kita ingin mempunyai kemajuan nantinya gitu. Satu saat di tahun 85 mau ada festival namanya Light Music Contest. Wah, ini namanya nggak oke nih. Mesopotamia tuh kan namanya Timur Tengah gitu kan. Kita cari yuk nama yang Indonesia. Kita selalu lihatnya global yang dilihat. Krakatau nih, Gunung Krakatau meletus dahsyat 1883.
kita pakai aja nama Krakatau supaya bandnya meletus. Ya. Itu cikal bakalnya Itu. Krakatau. Jadi di peta ada ya Krakatau ya? Ada Oh. di Selat Sunda kan. Itu. Oh, itu cikal bakalnya. Nah, terus kok sampai akhirnya Mas Dwiki mengcombine dengan etnik gamelan itu gimana Nah, ceritanya? singkat kata setelah Krakatau itu kemudian bergabung Indra Lesmana, Gilang Ramadan, dan Tri Utami. Kita lebih ke fusion ya. Fusion atau pop, ada popnya, ada fusion. Kalau orang zaman industri dulu tuh dinamain pop kreatif. Pop kreatif, ya. Itu yang mulai belin bukan kita sih main aja ya. Kita sampai ada 5 tahun itu mau cetak hits, beberapa album. Itu Krakatau itu ya? Krakatau. Terus umurnya nggak lama. Yang hits pertamanya apa sih, Mas, waktu itu? Hari terus berganti. Hari terus berganti. Ya. Ya, Ya, gemilang. itu hits pertama ya. Ya. Tapi itu ada unsur gamelan, enggak kan? Itu masih Enggak. jazz kan? Pure kan? Masih pop. Ya orang bilangnya pop kreatif zaman itu ya. Oke. Pop jazzy lah. Jazzy Pop ya. jazzy ya. Itu terus udah sampai beberapa hits berikutnya, sampai yang hits terakhir adalah bayangkanlah kita semua berjalan bersama. Ya, itu Oke. lagu tentang kepedulian, lagu tentang lingkungan. Kalau yang berkesan yang pertama itu Gemilang, itu lagu tentang semangat kita sebagai anak muda untuk jadi orang yang berhasil dan maju. Oke. Liriknya Kak Mira Lesmana yang bikin. Nah, setelah era itu baru kita 7 tahun kemudian beralihlah mengeksplor musik-musik etnik Nusantara. Kenapa? Karena ya gini, kok kita nggak pernah keluar negeri ya kalau main musik begini terus gitu. Gitu kan. Coba deh kita, plus masa kecil kita semua itu akrab dengan musik tradisional. Kayak Prabu Dharma juga dia akrab dengan musik-musik tradisional, bahkan pernah memproduksi musik Sunda. Maka kita, karena kultur di Bandung, Sunda dulu yang kita eksplor. Gamelan Sunda dulu. Terus kita cari, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa hebat yang dari STSI Bandung itu. Ada Kang Ade, Kang Yoyon, Oseng, Ipin, dan sebagainya. Mereka yang main gamelan, alat musik tradisional. Akhirnya keluarlah beberapa album yang kemudian eksplorasinya menjadi Nusantara. Karena kita merambah Minang, merambah Bali, merambah Jawa. Timur, RTT, Jawa, bahkan Papua dan sebagainya. Ada 4 album yang etnik itu. Mystical Miss, Magical Match, Rhythm of Reformation, sama Two Worlds. Nah, itu yang membawa kita keliling ke berbagai festival internasional karena diminati oleh produser dan festival dari mancanegara. Awalnya gimana tuh untuk memperkenalkan produkmu ini ke mancanegara? Kan beredarnya di Indonesia kan? Awalnya kita main di Jak Jazz. Tahun 1993. Festivalnya Om Ireng Maulana. Iya, Jak Jazz. Dulu ada ya Jak Jazz ya. Kalau sekarang udah nggak ada. Java Jazz adanya. Java Jazz ya. Di Jak Jazz itu pertama kali format kolaborasi ini kita tampilkan. Dan dilihat banyak produser dari Seluruh mancanegara. dari internasional. Pertama dari Australia dulu. Dari itu kita merambah beberapa kali ke Australia. Pas di Australia dilihat lagi sama beberapa produser dan promotor jazz dari Europe. Terus ke Europe. Terus ke USA juga. Terus ke China. Sampai ke Afrika. Nah, masa kemasan Krakatau yang etnik ini malah lebih panjang Daripada yang pop kreatif pop kreatif tadi. Jadi dari tahun 93 terus itu sampai tahun 2016-an.
dari 93 sampai 2016 sampai 13 tahun. Panjang ya. Panjang. Selanjutnya saya merasa harus banyak berkolaborasi dengan musisi mancanegara. Oke. Akhirnya dari mulai 2015 saya mulailah kolaborasi saya. Sebetulnya dari tahun 2008 saya membentuk namanya World Peace Orchestra. Oke. Di mana orkestra yang anggota-anggotanya tuh musisi dari berbagai negara, berbagai benua. Oh. Bikin album pertama tahun 2009. Kemudian saya membuat kolaborasi dengan Moonjun Record, sebuah record label indie yang berasal dari New York. Itu sampai menghasilkan 5 album sampai sekarang. Wow. Dan kita dilihat dengan alhamdulillah dengan karya-karya yang banyak itu, yaitu album So Far So Close, album Pasar Klewer, album Rumah Batu, album Hari Ketiga, dan yang terkini tahun 2026 saya rilis Anagnorisis, yang saya rekam di Athena, Yunani. Jadi album 2026 ini ada keluar baru ada ya? Keluar Krakatau baru. Ya? Bukan. Oke. Dwiki Darmawan Solo. Oh, Dwiki Yang Darmawan. Krakatau itu terakhir sampai 2016. Oke. Tapi kemudian tahun 2020 pada saat COVID mengeluarkan lagi Carita Sasalat, namanya cerita pandemi gitu ya. Tapi solo album saya juga jalan. Ini yang So Far So Close, direkamnya di Amerika Serikat. Oke. Pasar Klewer direkamnya di London. Hari Ketiga sama Rumah Batu direkam di Barcelona, Spain. Oke. Dan Anagnorisis yang baru direkamnya di Athena, Yunani. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Jadi sampai sekarang Mas Dwiki ini masih produktif. Nah, berarti rekaman-rekaman itu beredarnya di mana nih, Mas? Di seluruh dunia? Kalau sekarang tentu di platform digital ya. Oke. Tapi kita juga selalu membuat cetakan fisik. Oke. Terutama vinil. Vinil ya? Vinil dan CD kita masih ada. Karena penggemar musik-musik jazz seperti itu suka memiliki koleksi fisik. Vinil ya? Oh, oke. Kita jual juga secara internasional di Amazon Store. Oke. Kan? Tentu digitalnya kan lebih mudah. Tapi bagi penggemar yang fisik, kalau di Indonesia di The Majors Record, kalau di luar negeri ada di Amazon. Oke. Nah, Mas, balik ke Krakatau. Kalau Krakatau tadi Mas Dwiki bilang mulai terbentuk sampai tahun 2000 yang pop kreatif itu kan. Nah, itu terakhirnya tahun 92. Kalau yang etnik? Yang etnik dari 93 sampai 2015 lah terhenti dulu gitu. 2014. Baru setelah itu saya banyak melanjutkan dengan solo-solo album saya. Sebetulnya saya udah solo album sejak tahun 2008. Oke. 2002, 2008. Jadi Krakatau jalan saya ada solo album. Tapi belakangan saya menekuni solo album saya. Oke. Oh, sampai sekarang. Bedanya kolaborasi etniknya sangat Indonesia kalau Krakatau. Kalau di kolaborasi saya yang lain, kolaborasi etniknya seluruh dunia. Jadi lebih internasional. Iya, dengan Timur Tengah, dengan China. Oh, jadi ada unsur-unsur tradisional dari berbagai negara di dunia. Betul. Wow, luar biasa. Nah, kalau Krakatau sendiri kan juga keliling dunia juga kan, Mas? Ya, betul. Sampai 30 negara lah. Sampai 30-an negara. Kenapa akhirnya Mas Dwiki merilis album sendiri, tidak berlanjut dengan Krakatau? Oh, karena kan memang itu sih sudah alami ya. Menurut saya itu organik, generik. Kita mempunyai ide-ide yang banyak yang tidak selalu tertampung dalam satu grup gitu. Karena kepalanya banyak ya. Ya, tapi Krakatau ini sampai sekarang masih ada yang etik, masih ada, dan yang pop itu reuni lagi. Reunion. Yang reunion itu sekarang dinamakan Krakatau, yang etnik dinamakan Krakatau Etno. Gitu, jadi dua-duanya jalan. Tapi dua-duanya jalan. Yang mau bernostalgia
undang Krakatau. Kemarin main loh di Ramadan Jazz Festival Oh ya? di pelataran Masjid Mutia. Iya. Oh iya, saya lihat di Instagramnya Mbak Ita. Iya. Oh, oke. Nah, Mbak Ita sempat cerita, bulan ini saya ke luar negeri lagi loh, ke Spanyol atau kemana saya nyanyi. Itu bersama Mas Dwiki ya, bukan bersama Betul, Krakatau. bersama saya. Oke. Bersama ada suatu forum di China waktu itu. Ya. Oh oke. Ya. Nah, kalau saya bertanya ke Mas Dwiki, kolaborasi paling epik yang pernah Mas Dwiki lakukan itu dengan siapa? Boleh diceritain dong? Yang paling epic itu dengan penyanyi Bobby McFerrin. Oke. Penyanyi mana itu, Mas? Amerika Serikat. Amerika. Ya. Oke. Pernah kenal lagu Don't Worry Be Happy, itu dia yang nyanyi. Tapi dia tidak suka kalau di konser menyanyikan lagu itu. Don't worry, be happy. Iya, oke. Dia itu kenapa saya bilang epic? Saya diminta Pak Peter Gonta mendampingi beliau berkolaborasi 3 hari berturut-turut di Java Jazz tahun 2012. Oh. Pas saya ketemu dengan Bobby McFerrin, dia sangat humble sekali dan dia bilang, "Hey Dwiki, do you know, saya mengamati musik-musik kalian, saya dengerin Sundanese Gamelan, Oke. saya dengerin Balinese Gamelan, Oke. dan saya mengamati tari kecak dari Indonesia. Tari kecak. So I want to make a different collaboration in the 3 days. First day dengan Sundanese, second day dengan Balinese, third day dengan monkey chanting dance itu dengan. Oke. Wow, saya bilang oke. Akhirnya saya membawa teman-teman yang ada di Krakatau Ethno itu untuk hari pertama. Yang di hari kedua saya mengajak Gamelan Saraswati, pimpinan almarhum Pak Ikom Piang Rake, Iya. dan dengan Saraswati juga di tari kecak. Saya bilang melting banget. Bobby McFerrin ini kan hanya bersuara aja. Iya. Tapi amazingly waktu di tari kecak itu dia berimprovisasi on the top of tari kecak itu. Wow. Jadi ini yang saya suka dari jazz. Unsur improvisasinya. Dan dia on the top of Balinese Gamelan, dia melakukan improvisasi vokal. Masuk juga ya? Itulah yang menunjukkan bahwa dengan musik itu tidak ada perbedaan. Tidak ada batas. Suku, batasan agama, tidak ada batasan etnik grup ini. Yang ada kita bisa bersatu di situ, saling toleransi, saling menghargai, dan saling respect. Itu yang saya dapatkan. Makanya saya bilang epic banget. Itu paling epic ya, luar biasa. Nah, itu di Indonesia ya, Mas? Di Indonesia, Java Jazz Festival. Java Jazz ya, tahun berapa itu? 2012. 2012 ya, itu paling epic. Tapi yang epic lagi di pernah di namanya acaranya bersama UNESCO. Oke. Di Nanjing, China. Oke. Saya kolaborasi dengan Nanjing Symphony Orchestra China. Oke. Tapi saya bawa angklung yang saat itu, saya lupa tahun berapa ya. Saat itu angklung baru diresmikan sebagai Intangible Heritage, World Intangible Heritage dari Indonesia, diakui oleh UNESCO. Iya, dari UNESCO waktu itu. Waktu itu saya bikin komposisi, namun saya bawa pemain angklung sebagai solis dalam sebuah orkestra, dalam sebuah simfoni orkestra. Oke. Solisnya adalah angklung. Wow. Namanya Angga ya, Angga Faisal namanya, anak Bandung. Saya bikinkan komposisi, dan itu juga menurut saya epic sekali. Epic sekali ya. Karena angklung menjadi solis dari sebuah simfoni orkestra. Luar Ini biasa. sangat menarik ya. Oke. Nah, Mas Dwiki, untuk pengalaman konser bersama Krakatau ya, atau pribadi Mas Dwiki di luar negeri, yang paling berkesan itu mana? Bersama Krakatau atau sendiri? Kesannya banyak ya. Iya. Nah, misalnya sama Krakatau ya, teman-teman yang dibilang pop kreatif tadi ya, fusion tadi. Pernah kita
Saya ingat itu tampil di mana-mana ya. Itu pernah tampil di kota Jember yang di lapangan di stadion gitu. Oke. Di mana kita banyak fans. Kemudian saat itu kita lagi hits-hitsnya. Kita terkurung di mobil bus kita yang untuk mengangkat kita. Mobil nggak bisa bergerak karena fans mengelilingi di bus itu, pingin kita keluar dulu berfoto dan tanda tangan. Akhirnya itu kita ikutin ya. Oke. Walaupun security bilang jangan gitu. Ini bahaya nih. Bahaya nih. Nggak apa-apa lah kita ini, daripada kita dihadang ini. Oke, daripada nggak bisa pulang gitu ya. Bisa pulang. Nah itu ya. Terus Itu Krakatau ya? Krakatau. Oke. Kalau di luar negeri ketika saya tampil kolaborasi dengan musisi mancanegara, dia MC memperkenalkan saya, Dwiki Darmawan from the island of Bali katanya. Jadi mereka berpikir Indonesia itu adanya di Bali. Oke. Wah, itu saya kesempatan, saya bukannya marah, tapi pada saat saya ada kesempatan jeda setelah main speech, saya bilang, I came from Indonesia, the country with the biggest archipelago. We have 17,000 islands Oh. and more than 1,300 ethnic group and 700 languages and dialect. Wah, kaget mereka. So, Bali is in Indonesia, not Indonesia is in Bali gitu, Ya. di Bali gitu. Mereka kaget sekali karena memang banyak yang belum tahu seperti itu. Dipikir Indonesia tuh negara kecil aja segede Pulau Bali gitu kan. Itu Mereka taunya Bali lebih populer. lebih ya. populer. Nah, dari situ saya malah merasa punya kesempatan untuk mengambil mic untuk menerangkan di jeda di sela-sela lagu saya. Jadi itu pengalaman yang unik juga sih menurut Luar biasa saya. Pengalaman ya, itu ya. Karena, Nah, oke. Ini cerita yang menarik ya. hmm. Sekarang kita merambah ke sekolah musiknya Mas Ya. Dwiki. Sejak kapan Mas Dwiki akhirnya tercetuskan Mas Dwiki bermusik itu udah keliling dunia? Harusnya kalau berkarir di sana aja itu udah pasti oke lah gitu. Kok finally bikin sekolah musik? Yang akhirnya itu paling tidak membuat konsentrasi Mas Dwiki akan tercurah di Ya, situ ya. kan? Kenapa? Sejak kapan nih? Jadi saya melihat pendidikan itu sangat penting. Oke. Plus saya punya pengalaman, saya punya banyak murid-murid private piano ya. Pada satu kurun waktu paling tidak saya punya 5-10 murid private piano yang datang ke rumah waktu itu. Plus saya pernah mengajar di salah satu sekolah musik juga, sambil jadi musisi sambil mengajar juga. Oke. Kemudian tahun 1997 saya terpikir mengakuisisi lah, mengambil alih, membangkitkan kembali sekolah musik tempat saya mengajar dulu yang waktu itu sudah mulai turun dan sudah mulai terbengkalai. Namanya Farabi. Farabi, oke. Farabi itu namanya bagus sekali, diambil dari seorang filsuf Islam, Al-Farabi. Saya pikir karena itu juga kawah candra di muka musik jazz Indonesia, Farabi itu. Waktu itu ya? Ya, pernah ada almarhum Om Jack Lesmana dengan Indra Lesmana melakukan jazz workshop di situ. Oke. Akhirnya saya ambil alih, saya juga bersama istri, kemudian waktu itu baru menikah 95 ya. Oke. 97 beli propertinya juga. Akhirnya dibangkitkan kembali, dari mulai situlah. Jadi awalnya saya memindahkan murid-murid private saya menjadi lebih terlembaga gitu ya di situ. Kemudian mengajak teman-teman lagi, para musisi profesional dan para akademisi yang ahli di violin, di gitar, drum, bass, dan vokal, dan berbagai instrumen lainnya untuk bergabung di situ. Kita rame-rame menjadi Farabi Music Education Center di 97. Jadi alhamdulillah sudah
berapa tahun tuh ya? Sekarang 97. 2026. 2026. 97. 29 tahun tuh ya. 29 tahun. 29 tahun. Eksis ya, Mas. Eksis. Bermusik masih produktif. Sekolah jalan. Terus Farabi ada di Denpasar, Bali. di Bali. Cabangnya. Ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke. Ada di Medan, Sumatera Utara. Ada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Dan sebentar lagi ada di Jalan Terogong, Jakarta Selatan. Dengan pusatnya tetap ada di Jalan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru gitu. Jadi udah ada berapa cabang tuh, Mas? Sudah ada 6 cabang. 6 cabang. Nggak pengen sampai ke seluruh Indonesia, kan pasti banyak sekali anak-anak daerah yang ingin belajar musik. Waduh, banyak permintaan. Tapi berat saya sangat pilihan ya, selektif dan melihat kemampuan kita dari secara SDM dan kemampuan waktu kita untuk mengelolanya gitu. Oh, oke. Ini merupakan tanggung jawab ya. Outputnya juga harus baik. Semampunya kita segitu dulu. Tapi kemungkinan besar kita akan merebuild lagi satu yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatannya gitu. Dan di situ akan membuat suatu yang lebih lengkap fasilitasnya nanti. Oke. Jadi akan terus berkembang ya. Insyaallah. Oke. Nah, kalau saya satu lagi, saya baru mau buka di Jakarta Timur di Cipayung ya. Oh, di Cipayung ada juga Farabi nanti ya. Jadi ada yang ke-7 itu nanti. Oh, yang ke-7. Kapan rencana buka itu, Mas? Itu setelah yang di Terogong Jakarta Selatan, itu mungkin setelah Lebaran setelah ini. musim haji lah nanti ya. Setelah musim haji. Kemudian di sekitar bulan September Oktober baru yang di Jakarta Timur. Oke. Karena Jakarta Timur itu belum ada dan tidak terlalu terjangkau yang di Kebayoran Baru Jakarta Selatan Jauh ya, maupun Mas. yang di Tangsel Pondok Cabe itu jauh. Kejauhan. Gitu. Jadi minatnya banyak sekali di daerah timur ya. Ya, betul. Oke. Jadi progresnya tahun ini buka di 2 tempat di 2 ya. tempat lagi. Oke, sukses ya, Mas. Terima kasih untuk sekolahnya. Semoga dengan begitu talenta-talenta muda kita bisa terlatih. Muncul Dwiki-Dwiki yang lain ya, Dwiki-Dwiki muda yang lain yang akan terus berkarya ya. Oke. Nah, kalau saya lihat-lihat di medsos, Mas Dwiki tahun lalu juga habis konser 40 tahun. Benar ya? Benar. Boleh dong diceritain tujuannya apa, terus keseruannya apa gitu. Kan 40 tahun berkarya nih. Teman-teman dekat saya bilang, kamu itu udah 4 dekade loh dan karyamu tuh banyak sekali dinyanyikan oleh berbagai penyanyi, artis. Maka saya terpikir, wah boleh juga ya. Atas dorongan teman-teman, sahabat-sahabat, akhirnya bikinlah konser The Musical Journey of Dwiki Darmawan. Jadi saya sounding juga ke sahabat-sahabat penyanyi. Alhamdulillah Andin mendukung, ayo aku dukung. Dira Sugandi, Sandi Sondoro, Once Mekel, teman-teman Krakatau, termasuk Indra Lesmana, Triutami, Gilang Ramadan, Berry Likumahua, Andre Dinut. Terus ada Krisdayanti mendukung. Ada juga Shana Senen yang Gen Z, ada Audela Gen Z juga, ada Kira Vokalia Choir dari Farabi, Ita Purnamasari, bahkan anak saya yang sekarang udah jadi lawyer juga ikut naik panggung ya, jadi main gitar. Ya. Jadi itu kan luar biasa ya. Itu membawakan karya-karya saya selama di industri musik dari mulai tahun 1984. Wow. Lagu-lagu yang saya ciptakan dari 84 sampai yang terkini. Wow. Ada sekitar 28 lagu dan dibawakan secara dalam satu konser gitu. Di Ciputra Art Planner waktu itu. Oke, luar biasa keseruannya ya. Keseruannya. Oh wow, itu pasti
tidak bisa dilupakan. Tidak bisa dilupakan ya, sangat memorable karena kita juga diiringi dengan orkestra dan kolaborasi sahabat-sahabat penyanyi itu sangat buat saya sangat terharu sekali ya atas dukungan sahabat-sahabat yang luar biasa. Ada juga Ivan Paulus di situ, pemain saksofon yang diaspora Indonesia di Australia. Ya. Oke. Nah, Mas Dwiki, setiap lagu pasti punya makna yang sangat dalam bagi penciptanya. Nah, boleh nggak kalau saya pengen tahu satu lagu yang paling personal buat Mas Dwiki? Ya, aku rasa dengan menyebut nama Allah ya. Oke, yang lagu itu, Ya. yang ragu lagi ya. Ya. Dengan menyebut nama Allah. Ya. Itu yang dinyanyikan Novia Kolopaking. Pertama kali dinyanyikan Novia Kolopaking. Oke. Coba refnya. Serahkanlah hidup dan matiku, Ya. serahkan pada Allah semata. Itu ya. Serahkan dunia Gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Jadi hidup ini harus berikhtiar. Namun setelah kita berikhtiar, kita perlu doa. Setelah kita ikhtiar dan doa, kita harus berserah diri dengan apa kehendak Allah, dengan apa kehendak Yang Maha Kuasa, dan positive thinking terhadap itu semua. Jadi ikhtiar itu yang sangat penting, rajin, berupaya, semuanya tercantum di situ, inovatif kita. Tapi setelah itu ada doa yang selalu mengiringi, termasuk doa kita sendiri, doa orang tua. Dan ada berserah diri untuk membuat kita tetap selalu bahagia dan selalu positive thinking. Itu sangat personal dan liriknya diciptakan bersama sahabat saya, almarhum Agesar Yedi Payana. Pertama kali dirilis tahun 90. Dinyanyikan oleh Mbak Novia Kolopaking. Ya. Tapi pada perjalanannya saat ini sudah dinyanyikan lebih dari 10 atau 11 artis ya. Wow. Ada versi Gigi yang Nagita Slavina, ada versi Marshanda, ada versi Rita Effendi, ada versinya Ita Purnamasari, dan ada versi, banyak sekali versi-versi yang sudah dinyanyikan gitu. Oh gitu ya Mas. Nah, jika dikaitkan dengan spiritualitas, apa makna bermusik di dalam spiritualitas pribadi Mas Dwiki? Nah, dalam spiritual saya, musik itu adalah mencari harmoni yang didapatkan dari hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah. Hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Hubungan kita dengan semesta. Manusia itu harus akrab dengan semestanya, dengan alamnya. Manusia itu diciptakan ke bumi bukan untuk membuat kerusakan, tapi manusia itu untuk menjaga alam, menjaga keberlanjutan alam untuk anak cucu kita. Lalu keterkaitan kita dengan budaya kita. Jadi dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan alam, lalu dengan budaya kita. Jadi 4 itu, kalau musik buat saya itu adalah suatu sarana spiritual untuk mencapai harmoni, yang harmonis dalam hidup kita. Dan semua itu diterjemahkan oleh saya dalam kalimat, yang satu kalimat mungkin, nada Nusantara, resonansi dunia. Dari nada-nada Nusantara kita harus meresonansi dunia. Ke dunia. Wow, luar biasa. Oke, Mas. Obrolannya sangat menarik sekali ya, dan banyak ilmu di sini. Oke, tapi saya ingin bertanya, saat ini dunia Indonesia dihebohkan dengan polemik
royalti. Ya. Yes. Boleh sedikit Mas dijelaskan? Ya, royalti itu kan memang hak eksklusif Oke. yang menempel kepada seseorang yang menciptakan suatu karya musik. Oke. Ada hak ekonomi di situ, yang hak ekonomi itu yang bisa keluar dari merilis atau menerbitkan, kemudian mendistribusikan, Oke. kemudian memainkannya, gitu ya, di apa namanya, di tempat umum terbuka, komersial maupun non komersial. Oke. Oleh karena itu timbul beberapa hak dalam dunia royalti, yaitu hak cipta yang ada dari mechanical right. Oke. Ketika itu dirilis dan didistribusikan melalui label tertentu atau melalui label sendiri indie dengan bantuan agregator, dengan bantuan distributor. Lalu ada itu buat penciptanya. Lalu ada hak terkait buat yang membawakannya, baik musisinya maupun penyanyinya misalnya. Oke. Ada juga pencipta yang merangkap penyanyi, ada juga yang penyanyinya beda, ada yang pencipta merangkap pemusiknya, tapi ada yang beda juga. Makanya ada hak terkait atau neighboring rights. Lalu ada lagi ini yang sekarang banyak polemik, yang performing right. Ketika karya tersebut ditampilkan di ranah publik terbuka, komersial, dalam bentuk komersial apa? Misalnya mendatangkan income, misalnya di karaoke. Oke. Harus izin dong, karaoke harus bayar royalti kepada penciptanya dalam bentuk hak cipta, kepada penyanyinya dalam bentuk hak terkait, baik kepada produsernya juga, ya kan, produser fonogram. Misalnya ketika dibawakan di kafe-kafe, di hotel-hotel, di konser, di festival. Nah, kita mempunyai undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014. Yang konon hari ini nih RUU-nya katanya akan disahkan hari ini, per hari ini kita ini. Itu untuk pemutakhiran. Dinilai ada pasal-pasal yang udah nggak relevan dan dengan situasi sekarang harus dimutakhirkan. Bagus-bagus saja, sah saja. Kalau buat saya tuh royalti itu akan bagus semua. Yang penting semua kompak antara penciptanya, penyanyinya, pemusiknya, dan regulator. Pemerintah sebagai regulator, lembaga manajemen kolektif yang mengkolek itu dan kemudian harus membagikan, bekerja dengan profesional dan transparan. Nah, pemerintah sebagai regulator harus mengkontrol dengan baik juga di sini. Ya, adanya sebuah undang-undang yang sudah sah kemudian jadi RUU kembali, kemudian diubah kembali, ya menurut saya itu adalah upaya untuk memperbaiki kondisi yang ada. Jadi itu adanya dalam ranah perlindungan hak, ya, gitu ya. Jadi memang Indonesia itu sebuah negara yang dinamis, yang kaya budaya, yang kaya dengan karya, banyak musisinya. Memang perlu ada perlindungan yang mumpuni di dalam masalah-masalah hak cipta maupun hak terkait, baik mechanical right maupun performing right. Itu aja kira-kira. Kalau kita semuanya kompak, satu visi dan ingin memperbaiki bersama, namanya juga negara yang kita sedang berkembang, kan pasti mencari format terbaru. Polemik ataupun perdebatan itu adalah hal biasa untuk mencapai harmoni. Kembali lagi ke musik, harus jadi harmoni. Harus harmoni. Jadi polemik ini sebetulnya membawa dampak positif juga ya, karena dijadikan pembaruan dan ujung-ujungnya kesejahteraan pelaku musik juga bisa lebih terjamin ke depannya. Kan
jangan hanya pemirsa aja senang bahagia dengar musik, tapi bagaimana dengan kesejahteraan pencipta penyanyinya dan sebagainya. Kalau penyanyinya mungkin masih ada ini ya cuannya ya, tapi kalau penciptanya kadang lagunya dibawa kemana-mana. Jadi kesejahteraan itu harus sustainable juga. Oke, harus balance ya semuanya ya. Jadi perlindungan itu memang harus mumpuni betul. Jadi sekarang sedang ada pemutakhiran undang-undang, ya silakan kita ikuti ya. Seperti itu ya Mas ya. Oke, Mas Dwiki, saat ini saya dengar Mas Dwiki juga menjabat sebagai Sekjen Papri, benar ya? Oke, Papri itu apa? Papri itu Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Oke. Didirikan tahun 1986. Oh, sudah lama ya? Oleh senior-senior. Oke. Ada nama-nama Om Enteng Tanama, Pak Sadikin Zuhra, itu pejuang-pejuang musik kita hebat zaman dulu. Nah, saya ini meneruskan aja di periode sekarang. Ketua umumnya Pak Tony Wenas, yang juga seorang penyanyi dan pianis yang dikenal sebagai Piano Man. Dan saya sebagai sekjen yang mengatur jalannya organisasi sehari-hari. Di Papri itu tentunya anggotanya ada pencipta lagu, ada pemusik, ada penyanyi, ada produser, ada kalangan industri musiknya. Seluruh ekosistem musik ada di situ. Kita adalah organisasi profesi. Oke. Yang kemudian ketika ada hal-hal spesifik, kita menelurkan lagi entitasnya. Oke. Untuk mengurus hak ekonomi dari hak terkait, kita mendirikan LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif Papri. Kemudian kita terlibat juga dalam melahirkan AMI, Anugerah Musik Indonesia, bersama Asiri dan KCI waktu itu. Kita terlibat juga dalam melahirkan lembaga sertifikasi profesi musik. Kita melahirkan juga ada yang namanya FESMI. FESMI itu Federasi Serikat Musisi Indonesia. Dan bila nanti diperlukan ada entitas lain, kita akan bentuk sesuai dengan kebutuhan zaman. Tapi Paprinya adalah organisasi payungnya. Induknya lah ya. Guyub kita di situ. Berbagai generasi ada di situ, dan kita ada di 22 provinsi. Saat ini di Indonesia ada 22 DPD dari 38 provinsi, sudah ada di 22 dan ada di 95 kabupaten kota. Organisasinya seperti itu. Sosialisasinya gimana tuh Mas? Ya, karena musisi, pencipta lagu, penyanyi, produser di Indonesia itu tersebar di seantero Indonesia. Maka kita terkoneksi melalui jaringan penyanyi, pencipta lagu ini semua, yang pada dasarnya sentuhan perlindungan karya itu tadi, sentuhan perlindungan terhadap hak cipta itu harus diperjuangkan kita bersama. Harus ada organisasi yang menaungi. Kemudian karena kita organisasi resmi, tercatat di Kementerian, disahkan Kementerian Kehakiman, tercatat, dinotariatkan secara baik, diakui negara. Pada akhirnya bisa mengembangkan seniman-seniman di daerah itu juga untuk ada pengembangan karya. Ada undang-undang pemajuan kebudayaan yang mengamanahkan bahwa harus ada hibah dana kebudayaan untuk daerah-daerah. Hal itu kita perjuangkan sehingga ada grant, ya, ada semacam grant untuk seniman-seniman di daerah untuk berkarya gitu. Hal-hal seperti itu yang kita perjuangkan, dan kalau kita berjuang bersama maka kita akan, kalau kita bersatu, dan ini benar-benar independen, tidak ada terkait politik, terkait partai apa, ini benar-benar non partisan ya. Ini merupakan murni
para seniman musik. Gitu. Oh, para seniman musik bersatu. Bersatu, Ya. ya. Oke, luar biasa. Mas, balik ke jazz. Ya. Satu pertanyaan lagi deh ya. Hmm. Kan kalau kita menikmati musik jazz tuh kayaknya kok kerumit gitu, kompleks gitu, kerumitan kompleksan musik jazz. Kan kalau saya nonton musik jazz di sini, Mas Diki main, nanti di sini beda lagi gitu, ya kan? Bener-bener full improvisasi di panggung, tiap manggung gitu. Nah, untuk hak ciptanya seperti apa tuh, Mas? Bagaimana tuh hak ciptanya? Ini menarik sekali nih Iya. pertanyaannya. Ya. Kan di sini beda, sini beda. Otomatis kan instrumennya beda-beda kan? Gimana tuh, Mas? Saya baru saja ngobrol sama Indra Lesmana, sahabat saya, Oke. bahwa dalam sebuah komposisi lagu, arranger atau aransemen itu adalah harusnya menjadi bagian dari komposer. Oke. Karena dia memberikan intro, memberikan interlude, memberikan improvisasi, memberikan ornamen, idiom musik lainnya, yang kemudian menempel menjadi bagian dari lagu tersebut. Oke. Ya kan? Jadi arranger musik itu di dalam dunia jazz terutama harus diakui mendapatkan royalti pencipta. Oke. Nah ini belum ada kesesuaian nih. Ada yang menganggap bahwa oh enggak, itu arranger itu adalah musik produser, beda lagi. Padahal dia memberi pengaruh kepada lagu tersebut. Misalnya Bisa. Let It Be ya. Ya. Let It Be bukan lagu jazz nih. Ya. Intronya kan Treng teng 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 teng. Ya. Treng teng 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 teng. Kalau intronya nggak gitu jadi nggak Let It Be kan? Yes. Through the Fire. Camaran dan dan itu kan. Ya. Kalau nggak ada itu nggak Through the Fire. Kan? Iya. Dari intronya udah ketahuan, wah ini Through the Fire nih. Jadi arranger yang memberikan intro itu sebetulnya udah menjadi bagian dari orang yang harus mendapatkan royalti hak cipta. Baru aja ngobrol, Mas Indra Lesmana, sahabat saya juga mengatakan begitu. Tapi hal ini belum ada kesesuaian di dalam urusan perroyaltian mengenai itu, terutama dalam musik jazz karena kan itu beda-beda kan jadinya gitu. Iya. Nah, itu namanya interpretasi. Oke. Kalau jazz, kalau setiap main sama, ya itu bukan jazz namanya, ya itu pop ya. Kalau jazz itu pasti kita akan ada perbedaan di dalam Setiap penampilan. open voicing-nya pun beda, harmoninya pun bisa beda. Itulah jazz. Itu makanya saya suka ada kebebasan berimprovisasi itu di situ. Selama dia tidak merubah lagu aslinya, saya pikir itu sah-sah saja untuk dimainkan dengan tetap melaporkan dan mencantumkan pencipta aslinya, gitu ya. Oh, tuh. Seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali, Mas Dwiki. Perbincangan kita hari ini super buat saya. Saya juga senang sekali. Banyak ilmu yang saya dapatkan hari ini dan saya harap apa yang disampaikan Mas Dwiki juga bermanfaat untuk Sobat Mantap semuanya ya. Oke, Mas, kita masuk ke segmen berikutnya. Ya. Oke, saya mau ajak main-main. Wah, ini jebakannya. Ini enggak jebakan sih, lebih ke spontanitas. Kalau saya sebut satu buah kata, Mas Dwiki juga lontarkan satu buah kata dengan spontan ya. Satu spontan. Ya, apa yang ada di benak Mas Dwiki. Oke, siap. Piano. Nada. Keran. Air. Lunak. Keras. Hari. Hari. Cerah. Pusing. Mumet. Pasir. Putih. Guru. 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 Yes. Guru pengajar. Pengajar. Oke.
piano tadi langsung nyaut apa Mas? Nada. Nada. Piano berkaitan erat dengan nada ya. Berkaitan erat dengan. Nggak ada piano keluarnya nadanya nggak keluar ya. Iya. Kalau keran tadi Air. air ya nggak ada ya, keluar nggak akan keran nggak akan mengeluarkan hal lain kecuali Pasir, air. Kalau lunak tadi keras. Ya itu lawannya, lawan Lawannya ya. kata. Kalau hari tadi cerah, hari ini cerah ya Mas? Hari ini cerah karena saya melihat hari cerah langsung hari cerah. Macet nggak tadi? Lumayan agak macet tapi tidak semacet seperti biasa. Tinggal di mana sih Mas? Saya tinggal di Bintaro. Bintaro. Kelihatannya sudah mulai ada yang keluar kota yang mudik-mudik. Iya, karena Kelihatannya. udah Hamin sekian. Jadi ya. Jakarta agak lebih Agak lenggang lengang ya. dikit, gitu. Lumayan. Jadi Ini macetnya kan udah mulai- seminggu lagi nih, udah Nah. mulai ada yang cuti. Kalau kemarin macetnya luar biasa. ya. Lebih baik gak 2 hari yang lalu tuh gila itu. Iya, dari minggu lalu sebetulnya Iya, Mas. Itu apalagi kalau udah menjelang sore jam Iya. 3, jam 2. Luar biasa. ramai-ramai. Ya oke. Tadi pusing tadi Mumet. mumet itu ini ya persamaan katanya ya. Persamaan, Memang pusing mumet. Kalau main musik suka bikin pusing gak sih Mas? Enggak. Walaupun lagunya mumet itu kita nggak mumet, hatinya Nggak mumet ya. Kepalanya juga nggak mumet ya. Nggak mumet. Cuman Itu sedikit pusing aja. namanya ekspresi. Oh ekspres. Ekspresi yang kadang-kadang bikin orang menjadi merasa mumet. Kalau pelakunya emang nggak mumet ya. Nggak mumet. Enjoy ya Mas. Enjoy. Enjoy ya. Kalau pasir tadi bilangnya putih. Padahal ada pasir yang pink juga ya. Ada Pink Beach ya. Tapi saya pasir putih biasa. Selalu orang pasir identiknya dengan pasir putih. Kalau guru tadi pengajar. Ya. Nah kalau saya tanya nih Mas Dwiki kan seorang musisi. Terus punya bisnis sekolah musik juga. Terus tadi profesinya banyak banget, ada konduktor dan sebagainya. Kalau misalkan saya ingin melabeli Mas Dwiki lebih nyaman dibilang apa? Seorang musisi kah? Pebisnis kah? Atau seorang apa? Saya senang dilabeli musisi aja. Seorang musisi. Musisi. Oke. Fix. Ada yang suka nambahin musisi dan budayawan katanya. Tapi saya musisi aja lah. Musisi aja. Tapi budayawan juga keren. Ada musisi dan pendidik musik ya kan. Ya, tapi itu semua bisa terwakili oleh kata musisi Musisi sih, Mas, cukup gitu. ya. Karena menjadi musisi itu sebenarnya bisa mempengaruhi orang lain juga. Oke. Sebagai musisi, kadang-kadang saya tiba-tiba dipanggil di DPR RI sebagai narasumber dalam rapat dengar pendapat terkait dengan hak cipta misalnya. Itu karena saya musisi. Karena kan. seorang musisi. Ada seminar tentang pendidikan musik, manggil saya jadi narsum karena saya Karena musisi musisi. juga. Oh. Bahkan dalam banyak aktivitas-aktivitas kebudayaan, pelestarian lingkungan maupun pendidikan musik, itu karena kita musisi di sini. Karena seorang musisi. Jadi fix mantap, Mas Dwiki Darmawan lebih senang dibilang seorang musisi. Benar ya Mas ya? Oke, boleh tepuk tangan dong. Mas, sebelum berpisah, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Mantap yang positif-positif? Ya, terus berkarya dalam bidang apapun. Seperti saya berkarya di bidang musik. Kita sebagai manusia Indonesia yang positif, yang mengisi kemerdekaan ini, mari kita semua terus berkarya di bidang masing-masing, memaksimalkan potensi diri, mengeluarkan talenta Anda untuk membuat negara kita menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Wow, luar biasa. Oke Sobat Mantap, itu dia ngobrol kita bareng legenda Indonesia, seorang musisi dan juga budayawan, Mas Dwiki Darmawan. Berharap apa yang kita sampaikan dan disampaikan oleh Mas Dwiki membawa hikmah positif untuk kita semua. Saya Mas Rere dan Dwiki Darmawan. mohon pamit, nggak kuku, au au.